Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita berikutnya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Pada pembelajaran ini diharapkan kalian bisa mendeskripsikan atau menyebutkan apa itu aturan sinus dan apa itu aturan kosinus. Yang berikutnya, yang paling penting adalah kalian dapat menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus tersebut. Untuk apakah aturan sinus dan aturan kosinus? Aturan sinus dan aturan kosinus digunakan untuk mencari unsur-unsur segitiga. Jadi kalian harus mengetahui apa saja unsur-unsur segitiga itu. Unsur-unsur segitiga adalah ada unsur sisi dan unsur sudut. Misalnya saya berikan segitiga ABC. Maka untuk memberi nama sisi, kalian ingat ini adalah sisi A. Di sini sisi B, maka di sini sisi C. Maka unsur sisinya adalah sisi AB atau sisi C, sisi BC atau sisi A, sisi AC atau sisi B, dan sudutnya adalah sudut A, sudut B, dan sudut C. Jadi ada 3 sisi dan ada 3 sudut. Jadi sisi-sisi dan sudut-sudut itulah yang akan kita cari menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus. Dalam permasalahan tentang segitiga, kalian biasanya dihadapkan pada 2 macam segitiga, yaitu yang pertama segitiga siku-siku dan segitiga tidak siku-siku. Jika masalah segitiga tersebut tentang segitiga siku-siku, untuk mencari unsur-unsur segitiganya, kalian tidak perlu menggunakan aturan sinus maupun aturan kosinus. Jadi cukup menggunakan perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu cukup menggunakan sin alfa, cos alfa, atau tangen alfa. Jadi cukup dengan itu saja kalian sudah mampu mencari sisi-sisi dan sudut-sudut segitiga yang ditanyakan. Nah, yang menjadi masalah adalah jika segitiga yang dihadapi adalah segitiga tidak siku-siku. Nah, disinilah digunakan aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, sebelumnya pada materi sudah Pak Guru share materinya, rumus-rumus atau bagaimana bentuk aturan sinus dan bagaimana bentuk aturan kosinus. Nah, berikutnya misalnya di sini Pak Guru berikan segitiga sembarang, segitiga ABC, ya, ABC. Nah, ini sisi A, ini sisi B, dan sisi C. Maka aturan sinusnya berbentuk A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kapan aturan sinus ini bisa digunakan? Jika memenuhi aturan seperti ini. Coba kalian baca. Jika diketahui sudut dan sisi di depannya. Nah, misalnya sudut A diketahui dan sisi A diketahui, maka untuk mencari unsur-unsur segitiganya kalian bisa menggunakan aturan sinus. Nah, sekarang bagaimana dengan aturan kosinus? Nah, jika diketahui, yang pertama bisa sudut dan 2 sisi apit. Misalnya yang diketahui adalah sudut A, maka yang harus diketahui adalah sisi B dan sisi C. Maka sisi B dan sisi C dikatakan sisi yang mengapit sudut A. Maka kalau situasinya demikian, kalian bisa menggunakan bentuk aturan kosinus. Nah, untuk aturan sinus, coba perhatikan di sini ada 3 bentuk persamaan. Jadi dalam penggunaan tidak digunakan ketiganya. Kalian bisa memasangkan saja, misalnya yang pertama dengan yang kedua, yang pertama dengan yang ketiga, atau yang kedua dengan yang ketiga, tergantung dari situasi soal yang diberikan. Nah, demikian juga dengan aturan kosinus. Aturan kosinus pada materi ada 2 bentuk, ya.
yaitu rumus untuk mencari panjang sisi dan rumus untuk mencari besar sudut. Ini sama saja. Jadi untuk mencari besar sudut, jadi tinggal diubah saja bentuk untuk mencari panjang sisi. Nah, coba kalian perhatikan bentuknya. Misalnya mencari sisi A. Jadi A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C dikali cos A. Perhatikan, kalau di sini A, maka di ruas kanan pasti sisi selain A, yaitu B sama C. Ini juga sama B sama C. Nah, kalau di sini sisi A, di sini pasti sudut A. Nah, seandainya segitiganya misalnya segitiga ABC mencari sisi B misalnya. Berarti di sini tentu B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C cos B. Demikian. Nah, aturan sinus dan aturan kosinus bisa diselesaikan, ya, bisa menyelesaikan masalah jika pada segitiga tersebut ya minimal. Jadi minimal ada 3 unsur yang diketahui. Kalau hanya 2 unsur saja, jadi soal itu mungkin kekurangan keterangan. Jadi harus 3 unsur. Misalnya yang diketahui adalah sudut, sisi. Jadi 1, 2, 3. Jadi ada 3 unsur yang diketahui baru bisa bekerja aturan sinus dan aturan kosinus. Jadi untuk selanjutnya nanti akan kita bahas contoh-contoh permasalahan yang berkaitan dengan segitiga. Jadi kesimpulannya adalah untuk mencari unsur-unsur sebuah segitiga, jadi kalian mempunyai 3 rumus, yaitu yang pertama rumus perbandingan trigonometri, yang kedua aturan sinus, yang ketiga aturan kosinus. Jadi ketiga hal inilah yang bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan segitiga. Jadi untuk berikutnya akan kita bahas tentang contoh-contoh soalnya. Ya, kita coba pada contoh 1. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada segitiga ABC. Nah, diketahui sudut B itu 45 derajat, sudut A itu 30 derajat, dan sisi BC itu 8 cm. Yang ditanyakan, berapakah panjang sisi AC? Ya, berapakah panjang sisi AC? Ingat, sisi AC itu sama dengan sisi B. Jadi AC sama dengan sisi B. Sisi AB sama dengan sisi C, dan sisi BC ini sama dengan sisi A. Nah, sekarang kalian perhatikan yang ditanyakan adalah sisi AC atau sisi B. Nah, perhatikan yang unsur-unsur yang diketahui pada segitiga. Ternyata yang diketahui adalah sudut, dan sisi. Nah, sekarang kalian perhatikan ternyata di sini ada sudut dan sisi di depannya diketahui. Nah, ini seperti ini. Ini situasi segitiganya. Nah, maka kalau situasi seperti ini ada sudut dan sisi depannya diketahui, maka ini bisa bekerja aturan sinus, ya, aturan sinus. Nah, bagaimana aturan sinusnya? Sekarang yang ditanyakan kan sisi B. Oh, berarti kita ambil aturan sinusnya B per sin B. Nah, begitu sama dengan yang diketahui pada soal ini kan yang diketahui adalah A. Maka pasangannya adalah A per sin A. Jadi perhatikan, ini sisinya, ini sudutnya. Jadi sama-sama B. Ini sisinya, ini sudutnya. Jadi itu penggunaan dari aturan sinus. Nah, sekarang berikutnya tinggal mengganti unsur-unsur yang sudah diketahui. Maka di sini yang ditanyakan B, maka B dibagi sin B. Jadi sin B adalah sin 45 derajat. Sama dengan A, jadi A-nya 8 cm dibagi sin A. Jadi sin A itu sin 30 derajat. Nah, sekarang
trigonometri yang sudah diketahui, bisa kalian cari nilainya. Berarti B per sin 45 derajat, kalian tentu ingat, jadi nilainya setengah akar 2 sama dengan 8 per sin 30 adalah setengah. Nah, sini kalian bisa mencoret di sini boleh, atau kalian kali silang dulu boleh. Jadi setelah dicoret penyebutnya setengah, bentuknya menjadi B per akar 2 sama dengan 8 per 1 atau sama dengan 8. Nah, sekarang tinggal dikalikan silang. Ini menjadi B sama dengan 8 akar 2. Nah, sudah ketemu. Jadi panjang sisi B itu adalah 8 akar 2 cm. Jadi mudah saja untuk mencari unsur-unsur segitiga menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus. Jadi demikian. Ya, kita lanjutkan dengan contoh nomor 2. Perhatikan segitiga berikut ini, kalian perhatikan, tentukanlah panjang sisi AC. Jadi panjang sisi AC inilah sisi B. Nah, sisi BC ini adalah sisi A. Nah, sisi AB itu adalah sisi C. Nah, bisa tulis demikian. Tentukanlah panjang sisi AC. Ingat, jadi sisi AC ini adalah sisi B. Nah, coba perhatikan situasi segitiga yang diberikan. Ternyata pada segitiga ini yang sudah diketahui adalah sebuah sudut dan dua sisi yang mengapit. Nah, jadi ada sebuah sudut dan dua sisi yang mengapit. Tentu yang ditanyakan adalah sisi yang ada di depan sudut itu, jadi sisi B. Maka dengan diketahuinya seperti ini, maka aturan yang bisa bekerja adalah aturan kosinus. Ya, jadi aturan kosinus. Nah, perhatikan cara menulis aturan kosinus agar kalian tidak menghafalkan bentuknya. Nah, di sini ada sisi B yang ditanyakan, ya tulis saja dulu B kuadrat. B kuadrat sama dengan, selain sisi B tentu ada sisi A dan sisi C. Nah, sisi A ditulis A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi, ini selalu dikurangi 2 kali AC A kali C cos B. Jadi kalau di sini sisi B, maka di sini pasti sudut B. Nah, tinggal kalian mensubstitusi unsur-unsur yang sudah diketahui. Jadi sisi A itu 8, berarti tinggal 8 kuadrat. Sisi C itu 12, jadi 12 kuadrat dikurangi 2 kali 8 kali 12 kali cos. Nah, sudut B besarnya 60 derajat. 60 derajat. Nah, tinggal dihitung saja. Ini 64. Ini 144 dikurangi 2 kali 8 kali 12. Nah, cos 60 itu sudut istimewa bernilai setengah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bisa dibagi. Nah, sehingga ini yang dijumlahkan ini adalah nilainya 208. Nah, 208 dikurangi 8 kali 12 itu 96. Maka kalau dikurangi ini nilainya adalah 112. Ini adalah B kuadrat. Perhatikan ini masih nilai B kuadrat, maka kalau ditanyakan sisi B tinggal diakarkan. Jadi akar 112. Nah, karena B ini merupakan ukuran panjang, maka di sini selalu positif. Sebenarnya kalau untuk menghilangkan kuadrat, misalnya ada X kuadrat sama dengan Y, maka X sama dengan plus minus akar Y. Jadi karena B ini menyatakan ukuran panjang tidak boleh negatif, maka diambil yang positif saja, sini positif. Nah, berikutnya tinggal disederhanakan. Akar 112 ini sepertinya 16 dikalikan 7. Nah, sama dengan bisa dipisahkan jadi akar 16 kali akar
7. Nah, akar 16 bisa dihitung jadi 4, akar 7 tetap akar 7. Jadi akar 7 cm. Nah, itulah panjang dari sisi B dengan menggunakan aturan kosinus. Kita lanjutkan dengan contoh 3. Coba diperhatikan segitiga ABC, ada 3 sisinya sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah berapakah besar sudut B. Nah, kalau kita lihat situasi segitiga ini, ternyata ada 3 sisi sudah diketahui. Maka kalau ketiga sisi segitiga itu sudah diketahui, maka ini akan memenuhi atau bisa diselesaikan dengan aturan kosinus. Jadi aturan kosinus yang bisa bekerja. Nah, sini yang ditanyakan adalah berapakah besar sudut B. Nah, ingat pada rumus atau aturan kosinus ada 2 tampilan rumus. Yang pertama tampilan rumus untuk mencari panjang sisi dan tampilan rumus untuk mencari besar sudut. Nah, karena di sini sudut B yang ditanyakan, ya kita tulis cos B. Ya, cos B sama dengan, nah, coba kita perhatikan segitiga ini kita beri nama dulu sisi-sisinya. Misalnya akar 31 ini adalah sisi B, 6 cm ini adalah sisi C, dan 5 cm ini adalah sisi A. Ya, kembali ke bentuk aturan kosinus. Kalau di sini B, maka selain B itu ada A dan C. Jadi kalian tulis saja sini A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi 2 kali A kali C. Jadi ini sama A, ini C. Nah, pengurangnya B. Pengurangnya ini sama, ini B, ini juga B. Tapi ini sudut, ini sisi. Nah, sekarang kita ganti saja, kita substitusi yang sudah diketahui. Maka A ini adalah 5 kuadrat ditambah C itu 6 kuadrat dikurangi sisi B itu akar 31 kuadrat dibagi 2 kali 5 kali 6. Nah, kita hitung biasa, ini 25, ini 36, ini 31 dibagi 60. Nah, diperoleh ini adalah 61 dikurangi 31 itu 30. 30 per 60 atau kalau diceranakan menjadi setengah. Maka nah, di sini kita peroleh bahwa nilai cos B itu sama dengan setengah. Tetapi karena besar sudut B yang ditanyakan, maka kalian harus mencari berapa nilai B-nya. Nah, agar bisa dicari ruas kanan, kita jadikan trigonometri juga dalam bentuk kosinus. Jadi cos berapa sama dengan setengah. Jadi cos B sama dengan cos berapa sama dengan setengah, tentu cos 60 derajat. Maka dari sini diperoleh kesimpulan bahwa sudut B, besar sudut B itu adalah 60 derajat. Jadi demikian. Ya, kita lanjutkan dengan contoh 4. Coba kalian perhatikan, di sini ada soal pilihan ganda multiple choice. Nah, dari gambar di bawah ini ada segi 4 ABCD, berapakah panjang CD? Jadi di sini ada segi 4 ABCD, yang ditanyakan adalah panjang CD. Nah, yang ditanyakan ini sisi CD itu berada pada segitiga ACD. Nah, kalau kalian perhatikan segitiga ACD, ternyata baru ada 2 unsur yang diketahui. Berarti mestinya kan minimal 3 unsur, maka kita memerlukan 1 unsur lagi yang harus diketahui. Nah, 1 unsur itu yang memungkinkan bisa dicari adalah sisi AC. Ini sisi AC. Nah, sisi AC itu berada pada segitiga ABC. Nah, pertama coba kalian amati segitiga ABC.
Nah, pada segitiga ABC ada sudut dan dua sisi yang mengapit sudut tersebut. Maka di sini bisa bekerja aturan kosinus, ya, aturan kosinus. Nah, sisi yang dicari tentu sisi AC. Nah, coba kita gunakan AC kuadrat sama dengan, perhatikan, selain sisi AC kan ada sisi AB dan sisi BC. Jadi di sini AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kali AB kali BC kali cos B. Jadi 60 derajat ini kan sudut B, jadi cos B. Sekarang kalian tinggal substitusi unsur-unsur yang diketahui. AB itu adalah 12 cm, jadi 12 kuadrat. BC adalah 6 cm, jadi 6 kuadrat dikurangi 2 kali 12 kali 6 kali cos 60 derajat. Jadi ini sama dengan 144 ditambah 36 dikurangi 2 kali 12 kali 6 kali setengah. Nah, ini bisa dicoret sehingga diperoleh 144 tambah 36 dikurangi 72. Jadi nilainya adalah 108. Jadi 108. Maka panjang AC itu adalah akar 108. Nanti bisa diseranakan menjadi akar 36 kali 3 atau 6 akar 3. Jadi nilai panjang sisi AC, jadi sisi AC menjadi 6 akar 3. Nah, berikutnya baru kita cari panjang CD. Nah, CD ingat pada segitiga ACD. Jadi kalian perhatikan segitiga ACD. Segitiga ACD ternyata yang diketahui ada sudut dan sisi depannya diketahui. Maka di sini bisa bekerja aturan sinus. Ya, jadi aturan sinusnya yang ditanyakan kan CD, berarti CD dibagi dengan sin 60. Jadi CD sisi sudut depannya sama dengan AC dibagi sin 45. Nah, kita hitung nilainya. CD yang ditanyakan ini adalah setengah akar 3. Ini AC itu adalah 6 akar 3 dibagi sin 45 itu setengah akar 2. Ini setengahnya bisa dicoret, lalu kali silang, jadi dikalikan di sini CD sama dengan 6 akar 3 kali silang sana akar 3 dibagi akar 2. Jadi CD sama dengan akar 3 kali akar 3 itu 3 kali 6 itu jadi 18 per akar 2. Tinggal dirasionalkan. Rasionalkan menjadi CD sama dengan 18 akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2 itu 2. Nah, sehingga bisa dicoret. Sehingga panjang CD adalah 9 akar 2 cm. Jadi itulah panjang dari CD. Jadi 9 akar 2 cm, maka jawabannya adalah B. Kita lanjutkan dengan contoh 5. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 60 mil dengan arah 0,40 derajat dari A. Kemudian berputar haluan dilanjutkan ke pelabuhan C sejauh 90 mil dengan arah 160 derajat dari B. Jarak pelabuhan A ke C adalah, ini adalah contoh soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian lihat di sini ada bentuk 0,40 derajat. Nah, 0,40 derajat ini adalah penulisan yang namanya jurusan 3 angka. Ya, jadi jurusan 3 angka. Jadi sudut yang dimaksud harus tertulis 3 angka 1, 2, 3. Kalau misalnya 160 derajat ya sudah, karena ini kan sudah 3 angka, tidak perlu lagi 0 di depannya.
Jadi kalau 40 derajat harus ditulis 0,40 derajat. Apa maksudnya 0,40 derajat? Nah, coba kita perhatikan. Nah, misalnya kita mempunyai sudut 40 derajat. Jadi 40 derajat saja. Maka untuk mengukur 40 derajat bisa kita buat koordinat kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y. Maka patokan untuk mengukur 40 derajat pada sistem koordinat adalah sumbu X. Jadi mengukurnya seperti ini. Nah, itu misalnya 40 derajat sampai di sana. Jadi ini 40 derajat. Jadi mengukurnya berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Itu jika sudut 40 derajat lalu sudut biasa. Tetapi kalau misalnya 0,40 derajat, jadi 0,40 derajat, ini patokannya bukan koordinat kartesius tetapi arah mata angin. Jadi kalau arah mata angin di sini utara, timur, selatan, barat, maka yang menjadi patokan adalah utara. Jadi kalau 0,40 derajat, ukurlah 40 derajat dari utara dari sini. Nah, misalnya sampai di sana, nah inilah 40 derajat. Nah, sekarang kita jawab soal berikut. Nah, kita terjemahkan dulu soal-soalnya. Nah, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A. Misalnya di sini pelabuhan A. Di pelabuhan A, maka kita buat arah utara dulu di sana. Jadi utara sebesar 40 derajat. Jadi diukur 40 derajat. Nah, kira-kira di sana. Nah, kira-kira di sana. Nah, tarik. Misalnya sampai di situ. Ini adalah pelabuhan B sejauh 60 mil. Jadi sejauh 60. Nah, kemudian dia berbelok dari pelabuhan B ke pelabuhan C. Nah, di pelabuhan B juga dibuat utara. Ya, dibuat utara. Nah, sejauh 160 derajat. Nah, kalian buat sudut di sini 160 derajat. Nah, ini adalah 40 derajat ya. Nah, misalnya sampai di sini 160 derajat. Ya, bergerak terus sampai C. Nah, ini adalah sudut 160 derajat. Nah, di sini jauhnya 90 mil. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah jarak pelabuhan A ke pelabuhan C. Nah, jadi sisi AC yang ditanyakan. Jadi kalau kita lihat bentuknya, jadi kalian menemukan lagi segitiga. Jadi segitiga sembarang ya. Segitiga sembarang atau segitiga tidak siku-siku. Dengan sisi-sisinya 60, 90. Nah, di sini kan baru dua unsur yang diketahui. Nah, agar bisa bekerja aturan sin atau aturan cos itu minimal 3 unsur. Nah, sudut yang mungkin bisa dicari adalah sudut ini, sudut B ya, sudut B. Jadi di sini berapa? Ini besar sudutnya. Jadi kita akan mencari berapa sudut B. Nah, caranya seperti berikut. Nah, garis AB, sisi AB kita panjangkan. Nah, ya, kita perpanjang sana. Nah, kalau kita perhatikan sudut ini dan sudut ini sehadap. Jadi kalau sehadap tentu besarnya juga sama. Ini juga 40 derajat. Nah, kalau dari utara sampai di sini itu 160 derajat, maka kalau dari sini sampai di sini 40 derajat, maka sisanya adalah 120 derajat. Jadi 120 derajat ditambah 40 derajat kan 160 derajat. Nah, berikutnya kita perhatikan garis lurus ini. Garis lurus ini, kalau garis lurus, kalau sudutnya kan 180. Nah, sekarang dari sini sampai sini itu 120 derajat. Maka sisanya agar cukup 180 derajat tentu kurang 60 derajat. Jadi 120 tambah 60 derajat itu 180 derajat. Jadi sudut B sudah ketemu. Nah, sekarang akan kita cari berapa panjang AC ya, panjang AC misalnya di sini. Untuk mencari panjang AC berapa? Nah, kalau kita lihat dua sisi yang mengapit sudut itu di sini bekerja aturan kosinus. Nah, sekarang untuk mencari panjang AC, AC kuadrat sama dengan, nah selain sisi AC tentu ada sisi AB, AB kuadrat ditambah ini BC juga, BC kuadrat dikurangi 2 kali AB kali BC,
cos sudutnya di B, jadi cos B. Nah, sekarang kita substitusi sisi-sisi yang diketahui. Ini 60 mil atau 60 kuadrat ditambah 90 kuadrat dikurangi 2 kali 60 kali 90 kali cos 60 derajat. Nah, sekarang kita hitung, ini adalah 3600, ini adalah 8100 dikurangi 2 kali, ini bisa dikalikan, ini 5400. Jadi 2 dibiarkan saja karena cos 60 itu kan setengah, jadi bisa dicoret. Nah, ini sama dengan 3600 ditambah 8100 dikurangi 5400 itu sama dengan 6300. Jadi AC kuadrat itu adalah 6300. Maka yang ditanyakan kan AC, maka AC adalah akar 6300. Nah, bisa disederhanakan bentuknya. Ini sama dengan 900 kali 7. Jadi ini sama dengan akar 900 kali akar 7 sama dengan akar 900 itu 30. Jadi 30 akar 7 mil. Jadi inilah jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan C. Jadi kalau lihat pilihannya adalah jawabannya C. Jadi demikian contoh 5. Kita lanjutkan dengan contoh 6. Jadi contoh terakhir, kita perhatikan segitiga berikut ini. Ada segitiga ABC yang ketiga sisinya diketahui. Nah, yang ditanyakan adalah tentukanlah nilai tangen C. Diperhatikan yang ditanyakan tangen, padahal tidak ada aturan tangen. Yang ada adalah aturan sinus dan aturan kosinus. Jadi segitiga ABC tetap segitiga tidak siku-siku, ya, tidak siku-siku. Nah, walaupun ditanyakan tangen, kita tetap mengacu pada situasi segitiga yang kita hadapi. Nah, ternyata pada segitiga ini yang diketahui adalah ketiga sisinya. Maka kalau ketiga sisi diketahui, tentu yang bisa bekerja adalah aturan kosinus. Yang ditanyakan adalah tangen C, maka kita akan cari dulu nilai cos C. Nah, nanti setelah ketemu nilai cos C, baru kita transfer, kita ubah menjadi bentuk tangen C. Nah, kembali kita ingat bentuk aturan kosinus untuk mencari sudut, terutama di sini cos C. Maka tapi sebelumnya coba kita data dulu. 5 ini adalah sisi B, 4 ini adalah sisi C, 2 ini adalah sisi A. Nah, sekarang kita tulis lagi aturan kosinusnya adalah cos C sama dengan, ingat selain sisi C ada sisi A dan B, jadi kita tulis itu dulu. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat, ini berarti sama, dibagi 2 kali A kali B. Nah, kita tinggal substitusi yang sudah diketahui. Tentu di sini 2 kuadrat, sini 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat dibagi 2 kali 5. Ini 4, di sini 25 dikurangi 16 dibagi 20. Nah, ini sama dengan, kalau dihitung ini 29 dikurangi 16, ini 13 per 20. Tapi ini masih nilai cos C. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan nilai tangen C? Nah, untuk mendapatkan nilai tangen C, kita ubah bentuk cos C. Nah, dengan bantuan ini kita sebut ada namanya segitiga bantu. Segitiga bantu. Nah, segitiga bantu ini harus siku-siku. Harus siku-siku. Nah, sekarang kita gambar di sini segitiganya. Nah, itu.
Jadi ingat, segitiga yang kita gambar ini tidak ada hubungannya dengan segitiga pada soal. Jadi segitiga ini adalah segitiga untuk membantu mengubah trigonometri yang satu ke trigonometri yang lain. Nah, kembali ke pengertian cos C, misalnya di sini sudut C-nya itu cos itu kan samping miring. Jadi sampingnya di sini, miringnya situ, sisi miring. Maka untuk mencari sisi yang ketiga, tentu di sisi depan kita bisa menggunakan Pitagoras. Jadi sama dengan 20 kuadrat dikurangi 13 kuadrat sama dengan akar 400 dikurangi 169. Ini sama dengan akar 231. Ini bentuk akar 331 tidak bisa disederhanakan, ya biarkan saja. Berarti sisi depannya adalah akar 231. Nah, dengan diketahui ketiga sisi segitiga siku-siku ini, maka kita peroleh yang ditanyakan. Maka nilai tangen C, ya, tangen C, ingat tangen itu definisinya sisi depan dibagi sisi samping. Jadi sama dengan sisi depannya adalah akar 231, sisi sampingnya adalah 13, atau bentuk ini boleh juga ditulis seper-13 akar 231. Nah, inilah bentuk dari atau nilai dari tangen C. Jadi demikianlah pembahasan kita hari ini tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk selanjutnya kalian mengerjakan tugas dari Pak Guru. Jadi mudah-mudahan apa yang Pak Guru jelaskan bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih.